Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika Umar bin Abdul Aziz sholat tahajud bersama istrinya, beliau membaca surat As-Saffat sampai ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan para penguasa itu di depan neraka karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh karena menjiwai makna Al-Quran. Beliau menangis terseduh. Kemudian setelah sholat, istrinya bertanya, "Kenapa Kakanda nangis demikian seru?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis kalau seandainya setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi pemimpin, innahum mas'ulun, dihentikan mereka seluruhnya untuk dimintai pertanggungjawaban." Itu contoh orang yang sudah menjiwai Quran. Rasulullah SAW sebagai teladan yang betul-betul telah menjiwai Al-Quran yang sangat luar biasa. Beliau ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, sampai berayat-ayat berhalaman-halaman. Bahkan satu surat selesai, dua surat dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Beliau membaca karena sudah menjiwai internalisasi makna Al-Quran sangat dalam, maka tidak bosan untuk membacanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah Al-Quran sesungguhnya adalah yang mampu untuk membentuk jiwa seseorang yang sangat luar biasa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada suatu jalan yang lebih lurus. Lurus jiwanya, lurus otaknya, lurus pikirannya, lurus perilakunya. Ketika Al-Quran sudah terjiwai di dalam diri seorang muslim. Orang-orang Arab terdahulu, bahkan orang-orang kafir saja sebenarnya mendengarkan Al-Quran itu senang. Tetapi karena kekufuran mereka kemudian enggan. Betapa bagaimana Abu Jahal, bagaimana Syuraik bin Akhnas, bagaimana Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Mereka ketika mendengarkan Al-Quran sangat menyenangi sekali. Bahkan tidak bosan. Sampai-sampai hanya kekufuran mereka lah jauh dari Al-Quran. Sehingga umat ini akan diberikan keberkahan yang luar biasa seandainya mampu memiliki jiwa Qurani yang kokoh. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Tadi dibaca oleh qori kita. Ini Al-Quran adalah penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar bi ulul albab, agar orang-orang yang cerdas, cendekia yang pandai mengingat-ingat Al-Quran.
Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk menginternalisasi Al-Quran dalam diri kita, sehingga menjadi manusia yang lurus, manusia yang jujur, manusia yang akhlaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang lafadznya dalam mulutnya zikir sehingga tidak pernah kering lisannya dengan zikrullah. Manusia yang pikirannya lurus adalah manusia-manusia yang sudah mentadabburi Al-Quran. Bagaimana caranya untuk bisa internalisasi seperti itu? Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah. Agar mampu memiliki jiwa Qur'ani. Cara berta'amul dengan Al-Quran itu 5. Mulai dari membacanya yang benar. Masya Allah, betapa nikmatnya kita mendengarkan tilawatul Quran dari qori kita tadi. Masya Allah. Indah, nikmat. Seakan-akan kalau mengerti, mengawang-awang ke langit. Maka rugi kalau yang tidak mengerti Al-Quran. Kemudian setelah membacanya dengan benar, dituntut untuk bisa mudarasah, mempelajarinya dengan baik sehingga memahami makna-makna ayat Al-Quran. Seandainya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita setiap hari 1 ayat saja mulai hari ini, 20 tahun yang akan datang sangat faham tentang Al-Quran. 1 hari 1 ayat. Kita melewati bertahun-tahun, tidak nambah, tidak menambah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tetapi pengetahuan kita tentang Al-Quran kurang. Yang ketiga, agar mampu menginternalisasi makna-makna Al-Quran, mentadabburi Al-Quran sehingga memiliki jiwa Quran yang kokoh, kita perlu mengamalkannya setiap ada ayat. Kita fahami, kita amalkan. Sehingga menjadi rajulun Qur'ani. Para sahabat ketika mempelajari ayat-ayat, kadang-kadang tidak lebih dari 10 ayat, kemudian diamalkan langsung. Sehingga para sahabat adalah sebagaikan Al-Quran yang berjalan. Indah sekali. Kekuatan mukmin ada di dalam Al-Quran ini. Mengapa orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Jangan kau dengarkan Al-Quran ini. Hadapilah dengan senda gurau Al-Quran itu agar kamu sekalian menang. Jadi umat Islam ini kalau tidak mampu untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik, kemudian tidak mampu untuk bisa menginternalisasi makna-makna Al-Quran dalam dirinya, maka menjadi manusia-manusia yang rapuh. Yang keempat, mentadabburi ayat per ayat. Beda mempelajari dengan mentadabburi. Kalau mentadabburi ini bagaimana kita merenungi ayat, indahnya ayat, makna ayat, Masya Allah. Kemudian dimasukkan dalam diri kita. Orang-orang yang mentadabburi ayat banyak sekali mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Bahkan seandainya manusia ini mampu mentadabburi Al-Quran, maka untuk menulisi hasil renungannya tidak akan habis. Sampai seandainya laut dijadikan tinta, tidak pernah akan habis untuk menulis makna-makna dan ayat-ayat serta isi kalamullah. Yang kelima, agar kita mampu memiliki jiwa Qur'ani, selain mentadabburi ayat, kita menghafalkannya. Menghafalkan Al-Quran. Barang siapa yang tidak ada ayat di dalam dirinya, tidak ada hafalan Al-Quran di dalam dirinya, kal baitil kharib, bagaikan rumah yang hancur berantakan. Oleh sebab itu kita wajib untuk bisa menghafalkan. Apalagi berniat. Sekarang berniat, ya Allah, berikanlah saya untuk bisa memahami ayat dan menghafalkan ayat, ya Allah. Sehingga kalau sudah punya niat demikian, umpama dicabut nyawa kita, mudah-mudahan
ditulis sebagai orang yang sedang menghafal Quran. Bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh keberkahan, bulan untuk mencoba menginternalisasi makna-makna Al-Quran dalam diri kita, agar kita memiliki jiwa Quran yang kokoh, dengan banyak membacanya, dengan banyak mempelajarinya, dengan banyak mendengarkannya dan menghafalkannya serta mentadaburinya. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang sekarang ini menjadi bulan istimewa untuk menginternalisasi jiwa Qurani dalam diri kita, sehingga kita dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang dapat ampunan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat siraman rahmatnya. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan amal soleh dan sedekah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.